Hi guys, welcome back to my video. Hari ini aku lagi sakit, jadi suaraku agak a little bit cracking. Ya, jadi 3 hari yang lalu baru nyampe di kota ini, and then suddenly aku demam, dan sampai sekarang sebenarnya ya udah agak turun demamnya, tapi masih belum bisa banyak keluar. Now I'm gonna share apa aja yang aku alamin 2 minggu terakhir ini and how to deal with it. Nah, setiap orang punya cara masing-masing to deal with sadness, to deal with anger and everything. To live is to feel anything and everything. Jadi aku sangat tidak apa-apa jika harus melalui berbagai perasaan-perasaan di perjalanan hidup aku, karena itu bagian dari experience juga. Akhir-akhir ini ya I've been questioning myself. Lalu sering banget bertanya kepada diri aku sendiri, and then menyalahkan the universe, blaming the universe about anything that happened in my life, ya. Kayak kenapa sih dunia ini mengirimkan seseorang buat kita nih, but dia itu nggak contribute anything loh ke hidup kita. Mereka datang sebentar and then they ruin our life, ya. Membuat kita lebih sulit untuk menjalani kehidupan. Why? But it's okay, karena aku sudah terbiasa dengan hal itu. Ada orang yang datang dan pergi, but the last one is very kayak bener tidak ada respect, and gimana ya jelasnya, aku tidak pernah merasa setidak dihargai ini sama orang. So jadi agak kepikiran, and then there are more anger in myself that growing, but now aku rasa itu sudah hilang karena aku sudah accept anything that happened. But ada suatu malam aku tuh kayak bener-bener kayak pengen meledak, yang pengen aku tuh pengen teriak kayak yang why, what the hell, kayak ngapain sih harus ada orang-orang seperti itu di hidup kita. Tapi I told you, universe always knows what happened to us, dan universe selalu membantu kita untuk deal with it. Mungkin aku selalu merasa dunia ini adalah sign. Jadi ketika aku mengalami hal itu, mengalami rasa sakit hati, aku tuh secara sadar tiba-tiba di hari yang sama beberapa orang, dan ini hitungannya kayak menurut aku banyak, beberapa orang dari masa lalu yang tidak pernah ngobrol sama aku lagi, tiba-tiba mereka reconnect with me. Mereka tiba-tiba chat, terus kayak yang tiba-tiba memberi perspektif baru di kehidupan aku. Beberapa orang baru juga datang kayak untuk sekedar jadi teman, dan I feel like aku tuh dibantu loh sama dunia ini untuk menghibur diri aku sendiri yang sedang merasa benar-benar kayak down. Dan sekarang aku juga punya cara sendiri untuk melalui hal itu, how to deal with it. Cara aku adalah aku pergi dari kota itu, dan aku juga nggak tahu kapan aku balik, because kalaupun balik aku juga tidak mau lama-lama. Aku sebenarnya udah ngerjain ini udah lama banget, tapi aku nggak expect kalau ada tambahan-tambahan seperti ini, ada tambahan-tambahan perasaan yang
tidak pernah aku rasakan. Ya, sekarang aku berada di kota yang lain, and then next week aku juga berada di kota yang lain lagi. Dan untuk yang next week itu aku nggak pernah ke kota itu, aku juga nggak pernah ke daerah itu, dan itu termasuk far ya dari sini or dari rumah aku. And I will meet so many people and stranger, and yeah, I'm kinda excited, hope it gets well ya. Untuk sekarang aku lebih banyak waktu buat sendiri, and I love when I'm being alone because I'm being myself, and I don't care if someone judging me, but that's my life, okay. Dan juga lately aku habis nonton film sore, dan itu tuh bener-bener sedikit membantu aku untuk bangkit lagi. Ada satu quotes yang aku rasa dia itu bener-bener ngena ya di aku dan relate untuk masa aku sekarang, adalah ada 3 hal yang tidak bisa kita ubah: masa lalu, rasa sakit, dan kematian. Aku sudah pernah melalui 3 ini, dan rasa bersalah itu selalu menghantui ya. Ibaratnya di masa lalu I have so many regrets, I wish I could burn it all, but you know, ya kita nggak bisa, kita cuma bisa accept what happened, dan it's okay. Aku sekarang sedang berusaha belajar untuk selalu mengatakan it's okay. Even orang itu jahat sama aku, even orang itu membalikkan fakta dan tidak berbicara sesuai dengan kejadian yang ada ke orang lain, even aku tuh udah shut up tapi dia masih ya, it's okay. Dan aku tahu dari orang lain juga it's okay. Menurutku semua itu depends sama reaksi kita. Dan aku sekarang bener-bener setelah kejadian kemarin ini, aku bener-bener control how gimana aku bereaksi akan sesuatu, dan aku lega karena aku sempat kayak yang ya mengungkapkanlah segala kesalahanku ya. Dan sekarang aku udah bisa nulis lagi, you know. Ternyata we need satu kejadian yang bener-bener nyakitin banget untuk memulai lagi. Dan it's so aneh sih, kayak surprisingly aku bisa menulis dan aku membaca lagi. Dan hari ini aku lagi, saat ini aku lagi baca Midnight Library, dan aku tuh bener-bener kayak relate banget sama buku ini, and I love this book so much ya. Tentang mengajarkan kita untuk ikhlas, dan you know, it's important to love yourself first. Karena menurut aku ketika aku dipisahkan dari seorang, atau aku dijahatin nih sama seorang, ya mungkin dunia ini pengen aku tuh lebih fokus untuk sayang sama diri aku sendiri, dan rasa sayangku gak boleh terbagi untuk orang lain, and that's good. Meskipun cara-caranya bervariasi, kayak yang terakhir aku bener-bener kayak kesulitan untuk memaafkan. Baru kali ini aku kesulitan memaafkan because tidak pernah ada kata maaf yang benar-benar menurut aku niat, dan ya I feel ignored, I feel unworthy of course, but it's okay. The words keep spinning around, and we must live our life dengan bebas, dan gak perlu merasa sendiri, karena universe itu selalu ngasih sign bahwa kamu itu akan selalu ditemani dengan orang-orang baru, orang-orang lama, bahkan dengan diri kamu sendiri. Jadi whoever yang lihat ini, semoga hidup kamu jadi lebih bahagia. Okay, thank you.